Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Rahayu dengan NIM 63240560. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu. Apa sih ilmu? Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Apapun kemajuan itu bersifat kumulatif, adapun kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah. Yang artinya, kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori non-kumulatif, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif. Pemahaman Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi jangan tugas ngembangin itu harus sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Adapun apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan ilmu? Nah, yang pertama ada pluralisasi. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK akan menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kita harus pintar-pintar memilah globalisasi. Adapun alasan mengapa sih alasan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK? Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius, seperti penggalian tambang batubara, minyak, besi, emas, dan lainnya di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dan menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka generasi yang akan datang akan menerima resiko
kehidupan yang rawan bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan sebagainya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, individualis, dehumanis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti individualis, konsumtif, hedonisme, dan sebagainya. Adapun sumber-sumber histori, sosiologi, dan politik dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah sumber historis. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam awalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yaitu yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada alinea tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Yang kedua ada sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga ada sumber politik. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, era reformasi sampai sekarang, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Adapun peranan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yang pertama sebagai filtrasi. Pancasila berfungsi sebagai penyaring budaya tersebut agar tidak masuk ataupun mengurangi peran pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memblokir konten negatif seperti pornografi di Indonesia. Sekarang kan marak ya, banyaknya video-video yang tidak seharusnya. Jadi pemerintah harus memfilter dulu. Yang kedua, sebagai tolak ukur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun juga dapat bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik dan buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik atau yang buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, dalam pengembangan iptek dapat mengontrol dan mengarahkan kemanakah akan berkembang. Nah, adapun tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pastikan ya akan ada halangan-halangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, halangan itu yang pertama ada kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, yang mengakibatkan peluang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain yang sudah maju. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Seperti kan sekarang banyak nih perusahaan Cina yang berjalan di Indonesia. Nah, yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama, workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan dan reaksul hasil
mewarnai perilaku kehidupan sebagai bangsa sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.